Dan begitu juga ahlul baitnya Nabi Muhammad, keluarganya Rasulullah SAW. Ya, ada orang yang mencela, ada orang yang memaki, ada orang sudah bukan urusan kita. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Nabi, suatu hadis yaitu alim mauladakum thalath khisal. Ajarkan dirimu dan anakmu, keturunanmu 3 hal. Hubbu nabiikum, mencintai daripada nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Wa hubbu ala baitih, mencintai daripada keluarganya. Wa hubbu qiraatil Qur'an, ya, dan mencintai daripada membaca Al-Qur'an. Kenapa Nabi Muhammad katakan demikian? Ya, kenapa? Diperingatkan. Sebenarnya nggak perlu dong. Nabi Muhammad, saya ini Rasulullah, harus dicintai. Seharusnya kan seperti itu, Pak. Para hadirin. Tapi kenapa Nabi Muhammad sampaikan, cintalah denganku, cintalah dengan keluarga, cinta dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena akan datang suatu zaman para umat Nabi Muhammad tidak akan cinta ataupun kenal dengan Nabi Muhammad. Dan mereka tidak akan cinta lagi dengan keluarganya. Dan mereka tidak akan cinta lagi dengan membaca Al-Quran. Ya, bahkan salah satunya mungkin sudah terjawab di masa ini. Ya, apa itu? Banyak orang-orang Islam. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia sama sekali tidak buka Al-Quran. Sama sekali. Wal hatam Al-Quran 1 kali, tidak hatam Al-Quran. Baik di masjid atau di rumahnya sendiri, tidak sama sekali. Ini zamannya, sudah terjawab kan? Sudah terjawab. Maka dari itu, kita yang kenal dengan Nabi, cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, kedudukanmu di hari kiamat, ya, kedudukanmu di sisi Allah, sesuai daripada kedudukanmu ketika membaca Al-Quran. Kita ketika hidup, hatam Al-Quran 8.000 kali misal. Loh, siapa yang bilang nggak mungkin? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, perempuan hatam 8.000 kali para hadirin ketika hidupnya. Ya, bahkan ada yang ketika Ramadan sehari 4 kali hatam Al-Quran. Pokoknya seberapa banyak bacaan Al-Quran kita, ya itu juga ya, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu secara daripada akidah. Secara akidah yang diajarkan oleh mereka para wali songo, maka itu kita jangan keluar dari itu. Kalau ada yang mencampuri ini bukan daripada ajaran mereka, ya, dan tentunya kita ngikut orang-orang terdahulu. Ya. Man qallada aliman lagi Allah saliman. Kita ngikut orang alim saja sudah. Kita ngikut orang soleh saja, ya, biar selamat. Walaupun bodoh, ya, walaupun kita nggak paham agama misal, tapi kita ngikut mereka, kita selamat insyaallah. Dan secara fikih, secara syariat, tata cara sholat, tata cara wudu yang dibawa oleh wali songo itu adalah madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Apakah kita penting bermadhab? Iya. Jawabannya adalah iya. Kenapa bisa iya? Karena kita tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan benar para hadirin. Ya, yang memahami Al-Quran dan hadis dengan sebenarnya adalah mereka para ulama. Para wali songo itu yang mengerti. Ya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam. Kenapa tidak ada mazhab setelah mereka? Karena mereka pada zaman keemasan. Mereka lah yang memahami daripada ilmu agama. Imam Hanafi misal. Siapa gurunya Imam Hanafi? Gurunya Imam Hanafi adalah Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq siapa? Putra daripada Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir siapa? Putra daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin putra daripada Sayyidina Husain, cucunya Nabi. Sayyidina Husain, ya, anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa gurunya? Nabi Muhammad. Jadilah mereka yang mengerti daripada ilmu hadis. Kalau kita kan hanya mengerti dasar-dasarnya. Oh, innamal a'malu binniyat. Oh, artinya perbuatan itu tergantung dengan niat. Ya gitu aja kita tahu. Tapi apakah kita tahu yang dalam? Apa sih makna dalam niat? Kenapa kok ada alif lam di huruf daripada niat itu? Kenapa kok tidak langsung innama amalu binniyat? Kenapa ada alif lam? Kenapa Al-Quran ini begini? Kenapa Allah katakan dengan? Kan kita nggak paham. Ya, kita nggak paham. Jadi itulah pentingnya bermadhab. Orang sekarang, nggak usah. Agama Islam itu nggak ruwet. Nggak ruwet kok. Kita bermadhab itu tidak susah kok. Islam itu kan mudah. Jangan dimudah-mudahkan. Justru dengan kamu memahami Islam secara akalmu, langsung ngambil Al-Quran dan hadis, itulah orang yang menggampangkan Islam. Ya, Islam. Islam ini mudah, tapi bukan berarti kita asal-asalan. Oh, baca Al-Quran, lihat terjemahannya. Oh, begini maknanya. Sehingga dia mengambil hukum daripada, bukan segampang itu para hadirin. Bukan segampang itu. Ya, kita mengikuti ulama bilang begini dalam kitab-kitab fikih, oh berarti hukumnya seperti ini. Ya begitu. Ya, kita bermadhab yang mana Imam Asy-Syafi'i di Indonesia.